Kedatangan ayah dan suaminya dengan muka yang sama-sama babak belur membuat Teah memekik ketakutan dan juga khawatir. Nyonya Hana melarang dirinya naik ke lantai atas melihat duel antara ayah dan suaminya. Gadis itu tidak menyangka bahwa dua pria yang sama-sama ia sayangi ternyata melakukan hal konyol seperti itu. "Apakah kamu tidak apa-apa?" Veronica mendekat ke arah suaminya, berusaha untuk mengetahui dan memeriksa luka pada tubuh Nicholas. Nicholas mengedikkan bahu, bertanda bahwa ia baik-baik saja. Sementara itu Thea segera menghampiri suaminya. "Apakah ada yang terluka, dokter? Wajahmu terlihat membiru karena pukulan." Gadis itu menyentuh wajah Felix, kemudian menatap tajam pada sang ayah. "Kenapa ayah tidak mau mengalah dengan suamiku? Seharusnya ayah tidak memukulnya, karena dia itu adalah menantumu dan juga calon ayah dari cucumu. Apa ayah mau jika cucumu nanti besar, dia akan membenci kakeknya?" Veronica menatap ke arah putri tirinya dengan tatapan tidak suka. Wanita itu seakan ingin memberitahu bahwa Thea sudah bertindak kurang ajar kepada ayahnya dengan lebih mementingkan pria lain. "Jaga bicaramu, Thea. Pria itu adalah ayahmu. Kenapa kamu marah memperhatikan orang lain?" Akhirnya kalimat itu keluar juga dari bibir Veronica. Rahmapati dan istrinya hanya tersenyum tipis melihat ekspresi kesal di wajah mertua Felix itu. "Kenapa ibu mengatakan jika dokter Felix ini orang lain? Dia itu suamiku, Bu." Thea kembali menatap ke arah Felix, mengelus wajah pria itu hingga pemandangan itu membuat semua orang yang berada di sana terpaku. Felix tersenyum penuh kemenangan. "Kamu itu sudah melakukan sesuatu yang membuat keluarga kita malu, Thea." "Apakah?" "Diamlah, Vero. Tidak ada gunanya kamu berdebat dengan anak itu. Ia tidak akan mengalah denganmu jika memang dalam hatinya meyakini apa yang dilakukannya itu tidak keliru." Nicholas mengatakan kalimat itu dengan ekspresi tegas sehingga membuat Veronica terdiam. Selalu seperti ini, di saat ia ingin berusaha dekat dengan suaminya, anak itu selalu menjadi pemicu perpecahan di antara dirinya dan Nicholas. Nicholas terlalu menyayangi anaknya. Meskipun awalnya sangat kecewa, hal itu membuktikan bahwa suaminya masih memiliki perasaan cinta kepada Jalang yang sudah meninggal itu. "Sepertinya kalian harus sarapan dulu." "Tadi beberapa udah sarapan." Alana dan Lucia sedang berada di kamar. "Istrimu belum bersedia sarapan, Felix. Tadi ia ingin naik ke lantai atas, tetapi paman melarangnya." "Sebaiknya kita sarapan dulu." "Terima kasih, tetapi aku akan kembali ke hotel saja." Terlalu enggan bagi Nicholas menerima penawaran makan relasi bisnis yang juga berstatus besan itu. Ayah harus sarapan di sini. Sudah lama kita tidak sarapan bersama. Aku akan mengobati lukamu ya." Wajah ayah biru dan memar. Thea beranjak untuk menghampiri ayah. Gadis itu memegang lengan Nicholas, kemudian melingkarkan ke tubuhnya. Gerakan tiba-tiba gadis itu bersandar di tubuhnya, membuat Nicholas hampir saja tidak bisa menghindari air matanya untuk jatuh. "Maaf karena telah membuat nama baik keluarga kita hancur dengan kehamilanku ini. Semua orang pasti sangat kecewa dan menganggap ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik. Tetapi bagiku, anggapan semua orang tidaklah penting. Ayah adalah cinta pertamaku, pria yang telah mengajariku banyak hal tentang harus bersikap kuat dan bisa menghadapi segala keadaan. Nyatanya sekuat apapun pertahanan diri seorang Nicholas, hatinya tetaplah rapuh." Pria itu mengangsurkan lengannya memeluk tubuh sang putri. Untuk beberapa saat keheningan tercipta yang disusul dengan suara isak lirih dari Thea dan juga Nicholas. Lagi-lagi Hana tak kuasa untuk menghalau air matanya. Wanita itu kemudian bergegas ke kamarnya. "Aku sangat menyayangi ayah dan juga Dr. Felix. Jadi kumohon jangan suruh aku untuk memilih, karena kalian adalah dua pria yang sama-sama sangat aku sayangi." Thea mempererat pelukannya. Sejujurnya gadis itu ketakutan dengan kedatangan kedua orang tuanya yang mungkin saja berniat menjemputnya secara paksa.
Sebagai putri dari seorang Meklon, Thea tahu jika ayahnya memiliki prinsip yang sangat kuat terkait dengan apa yang ingin dilakukan. Meskipun aku sudah menikah, tentu saja aku tetap menyayangi ayah dan nantinya aku berharap hidup bersama dengan kalian. Ibu telah salah menilaiku yang mengatakan jika aku lebih memilih Dr. Felix. Itu tidak benar, tetapi untuk sementara ini, izinkan aku untuk mengikuti suamiku. Setidaknya setelah ayah dan ibu benar-benar menerima kehadirannya. Kali ini Felix tidak sanggup untuk menghalau air matanya. Ia benar-benar terharu ketika mendengar kalimat yang begitu menyentuh hati dari seorang gadis berusia kurang dari 18 tahun itu. Kesalahan besar yang ia lakukan selama bertahun-tahun terbayang di pikirannya. Dirinya yang begitu kotor harus ditakdirkan bersanding dengan gadis yang berhati malaikat. Ayah tidak akan menyuruhmu lagi untuk memilih apa yang kamu lakukan saja jika itu membuatmu bahagia. Sayang, semua yang telah terjadi harus kita lupakan dan berusaha untuk membuat hubungan itu lebih baik. Jika boleh, jujur saja rasa kecewa itu memang ada ketika putri yang ayah sayangi harus menikah dengan pria yang memiliki noda buruk masa lalu. Nicholas menjeda ucapannya. Pria itu melepaskan pelukannya dari putrinya, kemudian menatap Felix dengan tatapan permohonan. Felix Orlando, panggil Nicholas dengan ekspresi tegas. Iya, Tuan Nicholas. Felix menjawab dengan nada tidak kalah tegasnya dan terkesan formal. Ekspresi wajahnya yang tegang sesuai dengan jantungnya yang berdetak kencang. Dokter itu yakin jika ayah mertuanya ingin menyampaikan sesuatu yang penting terkait dengan hubungan mereka. Putriku ini adalah gadis yang sangat polos. Aku yang menjaganya sejak kecil. Dia tidak pernah kuizinkan menjalin hubungan dengan laki-laki. Bahkan tunangannya sendiri tidak kuizinkan untuk menemuinya tanpa adanya diriku. Felix merasakan aura itu, aura kuat dari seorang ayah yang begitu melindungi putrinya. Mungkin ia adalah pria yang sangat brengsek yang begitu mudah merusak seorang gadis yang begitu baik dan polos. Sebagai ayah, aku menginginkan yang terbaik untuk putriku, menikahkan dirinya dengan pria baik-baik dan tentu saja bisa menjaganya hingga akhir hayat. Dan tentu saja kriteria yang masuk dalam keinginanku bukanlah dirimu. Nicholas kembali menjeda ucapannya. Ia menatap ke arah sang putri yang sedang meremas jemarinya, mengisyaratkan tentang ketakutan dan kegelisahan istrinya sendiri hanya menampilkan ekspresi datar. Aku menyayangkan tindakan Thea yang memilih pria sepertimu, tetapi jika itu membuatnya bahagia sebagai seorang ayah, aku tidak mungkin mengingkari keinginannya. Kebahagiaannya adalah hal yang akan kutempatkan pada posisi teratas tujuan hidupku. Aku merestui kalian dengan sebuah syarat. Suasana kembali tegang. Thea menatap ke arah ayahnya dengan tatapan penuh pengharapan. Tinggallah di rumah keluarga kami. Aku ingin memastikan bahwa kamu bisa menjadi seorang suami yang bisa melindungi putriku. Setelah umurnya dewasa, baru kalian boleh memutuskan akan tinggal di mana. Tetapi yang jelas, selama ia masih berusia di bawah 20 tahun, aku akan tetap menjadi orang tua yang mengawasi kebahagiaannya. Felix menarik nafas panjang. Hal itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, meskipun nantinya ia pasti akan merasakan perlakuan yang tidak bersahabat dari ayah mertuanya. Aku tidak keberatan dengan syarat yang Anda ajukan, ayah mertua. Asalkan di dalam rumah, tolong jangan pisahkan kami dalam kamar yang berbeda. Pria berstatus dokter itu tersenyum lebar untuk meredam kegugupannya. Jadi apakah ayah sudah menerima Dr. Felix sebagai menantumu dengan sukarela? Thea kembali menatap ayahnya dengan tatapan penasaran. Ekspresinya yang sangat polos membuat orang-orang itu mengulas senyum. Ayah menerimanya, tetapi dia harus melalui uji kelayakan.
Terima kasih ayah. Dengan gerakan ekspresif Thea kemudian melonjak hingga membuat Nicholas dan juga Felix berteriak bersamaan. Astaga, jangan melonjak sayang. Nicholas menatap Felix merasa kesal karena kalimat yang diucapkan bersamaan dengan kalimat yang diucapkan menantunya. Aku bahagia karena pada akhirnya kalian bisa akur. Jangan khawatir ayah, aku akan memberikan cucu yang sangat lucu padamu dan laki-laki, tambah Felix dengan antusias. Bagaimana kamu bisa tahu jika bayi yang ada di perut putriku berjenis kelamin laki-laki? Diliputi oleh rasa penasaran, Nicholas menanyakan hal itu meskipun ada sedikit rasa enggan. Aku ini adalah dokter spesialis kandungan terbaik di Sydney ayah. Jadi ketika aku menginginkan untuk memiliki anak, tentunya hal itu bisa dikondisikan. Jadi bersikaplah agak baik padaku, karena jika ayah masih saja suka menindasku, aku akan membawa putrimu kabur lewat bantuan Paman Ramapati. Felix buru-buru menggaruk kepalanya saat menyadari tatapan tidak bersahabat yang dilayangkan Nyonya Veronica terhadapnya. Pria itu menyadari sesuatu bahwa sejak kedatangan mereka tadi pagi, Nyonya Veronica tidak pernah merasakan bahagia seperti yang dirasakan suaminya saat bertemu putri mereka. Terima kasih telah menyambut kedatangan kami dengan sambutan yang luar biasa, Ram. Kami akan kembali ke hotel dan nanti sore harus kembali ke Sydney. Nicholas menjabat tangan Ramapati, sementara Veronica memeluk tubuh Hana yang kembali menemui mereka setelah selesai meredam tangisnya di kamar. Aku tahu kamu sangat kecewa, Vero, tetapi berusahalah ikhlas demi kebahagiaan putrimu. Sebenarnya Hana tidak yakin jika Veronica mampu menjadi ibu mertua sekaligus ibu yang baik untuk Thea. Terlihat sekali jika tidak ada ikatan batin antara wanita itu dengan putri tirinya. Menerima masa lalu yang telah membuahkan hasil memang tidak semudah membalik telapak tangan. Hana menyadari rasa sakit hati itu masih ada di benak Veronica dan mungkin saja tidak akan pernah hilang. Apakah nanti sore kami juga akan pulang, Bu? Thea berusaha tersenyum di depan ibunya. Entah kenapa gadis itu merasa jika kali ini ibunya tidak menampakkan sikap bersahabat dan juga kasih sayang. Terserah kapan kamu mau pulang. Sepertinya ayahmu sudah tidak keberatan jika kamu tinggal lebih lama di rumah ini. Lagi pula rumah ini juga sangat mewah dan kamu pasti akan kerasan tinggal bersama suamimu itu. Jawaban dingin itu terdengar dari bibir Veronica hingga membuat Thea terdiam sesaat. Aku tahu ibu kecewa, jadi maafkan aku, ucapnya lirih ketika sang ayah kemudian berpamitan dan Veronica memeluk tubuh Thea hanya demi sekedar berbasa-basi di hadapan semua orang. Tidak ada pelukan hangat layaknya seorang ibu terhadap putrinya yang kini akan ia tinggal. Jangan memikirkan apapun sayang, sebaiknya kamu istirahat saja. Felix, temani istrimu ke kamar dan bersikaplah sebagai suami yang mampu menjaga dan melindungi istrimu, juga memberikan penghiburan untuknya. Biarkan asisten rumah tangga mengantar sarapanmu ke kamar, sekalian menemani istrimu makan karena ia tadi belum makan karena menantikan dirimu dengan was-was. Hana tahu jika perasaan Thea saat ini terluka terlihat dari tatapan matanya yang berkaca-kaca. Hanya saja gadis itu sangat pandai menyembunyikan perasaannya di depan orang lain agar tidak terlihat bersedih. Veronica, kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa sedikit saja ia tidak menampilkan senyum saat bertemu dengan putrinya? Hana mendesis lirih di depan Ramapati. Elang sudah berangkat ke kantor begitu tamu mereka kembali ke hotel. Hari ini sebenarnya Ramapati lah yang harus memimpin rapat penting di kantor pusat, tetapi karena ada tamu ia menyerahkan tugas itu kepada Elang. Alex berangkat bersama dengan Elang. Tidak mudah memaafkan kesalahan fatal seorang suami yang telah berkhianat. Aku yakin jika kamu berada dalam posisi yang sama dengan Veronica, belum tentu kamu akan menerimanya kembali, apalagi di tengah mereka.
Ada seorang anak yang menjadi bukti bahwa suaminya sudah sangat jauh berselingkuh. Aku mengerti dan sedikit khawatir jika Veronica nantinya akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang berbahaya. Akan lebih baik jika tidak mengikuti kemauan Nicholas yang menyuruh mereka tinggal di rumahnya. Sejujurnya aku ingin merawat anak itu dan memberinya kasih sayang. Hana bersandar pada bahu suaminya. Wanita itu terlalu keras berpikir tentang kondisi orang lain. Ada sesuatu yang penting yang baru saja dikatakan Ferdinand padaku, sayang. Wanita itu mengucapkan kalimatnya dengan nada khawatir. Ada apa lagi? Apakah ini ada kaitannya dengan Elang dan Alana? Ramapati sedikit menjauhkan bahunya agar bisa menatap istrinya. Iya, kamu pasti akan sangat kaget mendengar apa yang disampaikan Ferdinand padaku. Ini tentang perusahaan King Louis milik Alana dan tentunya tentang keselamatan menantu dan calon cucu kita. Kekhawatiran itu jelas terlihat dari netra sang istri. Ceritakan padaku apa yang diketahui Ferdinand. Aku tidak akan diam saja jika ada orang yang berani mengusik putraku dan keluarganya. Terlihat tenang saat mengucapkan kalimat itu. Pada kenyataannya Ramapati mulai memunculkan alarm siaga dalam hati karena tidak mungkin istrinya terlihat sekhawatir ini jika memang urusannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Setelah memastikan bahwa situasi di sekitar mereka aman, Hana menceritakan tentang pesan yang dikirim Ferdinand, juga video yang dikirimkan pria itu. Tangan Ramapati terkepal sempurna ketika melihat dari tayangan video di ponsel istrinya yang memperlihatkan seorang pria yang sedang menyusun rencana bersama dua orang pria berpakaian formal. Kurang ajar, berani-beraninya orang itu menyusun siasat sangat licik. Tenang sayang, jangan berpikir berat. Aku akan segera mengatasinya dan menyingkirkan pria itu jauh-jauh dari hidup menantu kita. Jika demikian, pastikan Alana akan bersedia tinggal lebih lama di sini. Nanti kita hanya akan mengizinkan dia kembali ke sini dengan pengawalan khusus. Apakah aku harus memberitahu Elang tentang ini? Hana memastikan karena wanita itu tidak tahu apa langkah yang akan diambil suaminya. Yang pasti ia yakin jika Ramapati akan melakukan hal terbaik terkait itu. Elang memang harus diberitahu, tetapi jangan sekarang. Mereka masih pengantin baru. Aku juga bukan ayah yang egois jika harus membuat pikiran putraku khawatir dan kalut di saat-saat seharusnya ia menikmati kebahagiaan. Tapi semalam kamu mengganggu acara malam pengantinnya, sayang. Padahal masalah Alex dan orang tua Lucia bukan masalah urgen yang harus kalian bicarakan di saat malam pernikahan putramu. Hana mencepikkan bibirnya, menatap suaminya dengan tersenyum sinis. Aku hanya tidak ingin cucu-cucuku kenapa-kenapa. Putraku itu sangat bernafsu sejak ia mengucapkan janji pernikahan itu. Kulihat tatapan matanya adalah tatapan yang penuh keinginan. Ramapati mengedikkan bahunya kembali, tetapi dengan tersenyum lebar. Ia teringat kembali saat masih muda. Hal yang sama dilakukan oleh ayah mertuanya terhadap dirinya di saat malam pertama mereka. Aku memang ingin membalas perlakuan ayahmu terhadapku, dan itu juga harus dirasakan putraku. Dasar orang tua tidak tahu diri. Aku merindukan rumah di Paris. Setelah semua hal ini beres, bukankah lebih baik kita berjalan-jalan? Hana kembali menyandarkan kepala di bahu Ramapati. Sejak 4 tahun terakhir ini ia tidak bisa berpikir dengan tenang di setiap harinya ketika melihat Elang dalam kegalauan. Tidak hanya ke Paris, kita akan berjalan-jalan keliling dunia sebelum cucu kita nantinya lahir, dan kamu pasti akan disibukkan oleh rutinitas sebagai nenek, mengembalikan mood kita yang sempat memburuk saat melihat kehidupan Elang yang seperti tidak bernyawa. Ramapati mengelus rambut istrinya. Pria itu menyadari bahwa 4 tahun ini merupakan kondisi yang sangat buruk bagi mental istrinya. Seorang ibu yang melihat setiap hari putranya dilanda dilema hingga keluar masuk rumah sakit menjadi hal yang menyedihkan. Dituntut untuk bersikap tegar di hadapan Elang yang sejatinya membutuhkan perlindungan batin. Aku lelah jika harus menghadapi banyak masalah dan melihat begitu besar masalah yang dihadapi putraku. Semoga masalah kali ini menjadi masalah terakhir yang dihadapi Elang juga Alana. Aku ingin hidup lebih tenang tanpa rasa khawatir lagi.
tidak banyak yang tahu sisi rapuh dari seorang Hana Laurencia. Bahkan Elang sendiri menganggap jika ibunya adalah Wonder Woman yang tidak pernah jatuh kecuali beberapa kali masuk rumah sakit karena penyakit asam lambung yang diderita. Itu pun karena memikirkan Elang. Jika mereka sudah bersedia tinggal dan menetap di Indonesia, maka kamu harus meletakkan tanggung jawab perusahaan kepada Elang sayang, karena aku tidak ingin di masa tua kita kamu terlalu sibuk dengan urusan kantor. Kita harus banyak meluangkan waktu bermain dengan cucu kita. Aku pasti akan menuruti keinginanmu itu. Kita akan menghabiskan masa tua bersama-sama tanpa harus memikirkan masalah pekerjaan. Alex akan membantu Elang jika di kemudian hari Alex ternyata memiliki takdir yang berbeda dari saat ini. Maka aku juga sudah menyiapkan orang-orang terlatih. Meskipun tidak diucapkan dengan terang-terangan, tetapi Hana tahu jika suaminya berharap agar Alex tetap berada di perusahaan. Tetapi tentu saja mereka tidak boleh egois. Alex memiliki hak untuk menentukan masa depannya dan jauh dari bayang-bayang keluarga Danu Praja. Felix sudah menemukan kebahagiaan, sementara tinggal selangkah lagi kita membereskan duri yang ada di kehidupan rumah tangga Elang dan Alana. Kemudian masalah Alex dan Lucia harus diselesaikan secepatnya. Kenapa kamu bisa sangat yakin jika Alex berjodoh dengan Lucia sayang? Hana hanya tersenyum menanggapi pertanyaan suaminya. Ia tahu jika Ramapati sebenarnya mengetahui jawaban itu. Aku ibunya, melihat perkembangannya sejak remaja, tindakannya bersama putra kita dalam hidup sehari-hari. Jadi tentu saja aku paham jika saat ini ia memiliki perasaan kuat terhadap Lucia. Pun begitu sebaliknya, dokter muda itu memiliki perasaan yang sama terhadap Alex. Tidak tersirat nada ragu sedikit pun dari kata-katanya hingga membuat Ramapati semakin yakin dengan rencana yang akan ia jalankan. Tinggal selangkah lagi kebahagiaan Elang, Alex, dan Felix akan tercipta sepenuhnya. Baik Hana maupun Ramapati sudah tidak sabar melihat generasi penerus kejayaan Danu Praja Group akan segera lahir dan penyambutannya harus dipastikan dalam suasana yang penuh kebahagiaan.